berjalan dengan baik, dan kami atas nama DKM Masjidul Hidayah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak para asatiz yang mau mengikuti kegiatan tersebut di tempat kami. Awalnya memang yang datang kemari heran, kok masjidnya lumayan ya. Waktu saya kemari, ini nggak kayak begini nih masjid. Musola, emang dulunya musola Pak? Musola Nurul Hidayah, dikenal dengan nama Musola Haji Mata. Berdirinya masjid ini baru tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Maret 2021. Itu berkat dari anugerah keberadaan COVID 2019. Dulu kan orang COVID nggak ngadain Jumatan ya, pada kabur kemana-mana gitu. Nah, jamaah saya pada kabur kemana-mana. Saya bilang ngapain jauh-jauh, diriin aja di sini masjid, di musola. Keenakan diriin sholat Jumat. Begitu sudah masjid-masjid lain mendirikan sholat Jumat diperbolehkan, jamaah saya masih bilang, Ustaz, terusin aja dirikan sholat Jumat. Saya bilang nggak boleh, kita ngikutin pemerintah, kita harus kembali kepada tempat kita masing-masing. Yang kan Nurul Huda, kamu lisan bukan kamu kuliah. Tapi kalau ngadain lagi, rubah ini jadi masjid. Ya udah rubah aja. Nah, akhirnya saya undang semua ulama kiai di sini, termasuk ketua DMI ya. Ketua DMI saya undang. Akhirnya diputuskan karena ini jaraknya antara masjid sana jauh, jamaah juga banyak, ya udah kita setuju ini jadi masjid. Begitu selesai jadi masjid, wah kayaknya masjid nggak cocok begini nih, kagak ada kubahnya, kagak ada macam-macam. Udah bangun, alhamdulillah dari tahun 2022 sampai kemarin bulan Maret itu selesai pembangunan. Dan konsep kita memang nggak terlalu besar masjidnya, lapangannya segini aja. Yang penting kalau orang datang kemari, mereka akan menganggap, oh Masjid Nurul Hidayah enak. Bukan enak apa? Adem, udah gitu doang. Adem ya Pak ya? Adem ya? Iya, alhamdulillah. Kalau saya mah kedinginan gitu ya. Memang konsepnya begitu, kecil tapi adem. Jadi orang kalau kemari betah gitu. Bahkan kagak mau pindah-pindah, udah di sini aja gitu. Nah, terus kedua kami mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang lahan parkirnya kurang Pak. Segitu-gitunya aja lahan parkir. Kita pengen tempat parkir yang besar, emang nggak ada gitu. Bisa sih caranya, bebasin sebelah kanan atau bebasin sebelah kiri, ya kan? Duitnya belum ada, yang ada daun banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan bapak saudara-saudara para asatiz yang datang kemari tidak kapok, bisa datang lagi kemari. Dan kalau mau datang lagi tanggal 25 minggu depan Pak, ada kuliah subuh akad gabungan di sini dari 3 kecamatan, dari kecamatan Pasar Minggu, kecamatan Cilandak, kecamatan Depok. Kira-kira jumlahnya 600 orangan. Masjid ini nggak muat, biasanya sampai ke jalan. Ya, kalau mau datang ba'da sholat subuh berjamaah tanggal 25 bulan ini, berarti minggu depan ya, minggu depan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangnya. Dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang ujungnya, ditarik badan talinya. Nah, ini enggak menjerat, ya, jadi aman. Untuk awalan di squishy. Ini pertama saya pegang memulai menggunakan squishy dengan simpul yang tidak menjerat untuk awalan. Akhirnya saya pikir itu kelamaan, akhirnya menggunakan karabiner Pak, alat bantu lagi. Kita pakai karabiner.
Ini karabiner Pak. Kita ukur leher sapi diameter 30 sampai 40 cm. Baru kita buat simpul 8. Satu putaran penuh. Baru buat awalan squishy-nya. Ini nggak berat. Ini lebih mudah, lebih cepat kalau mau pakai metode squishy. Ya. Lanjut ada lagi metode free root. Ya, free root yang pakai menggabungkan kaki kiri depan dan kaki kiri belakang dijadikan satu. Ya. Kalau di video tadi kita menggunakan biasanya yang pernah saya lakukan itu pakai 2 ring. Ring depan untuk leher, untuk kepala, tambatan. Ring berikutnya, ring kedua di belakangnya jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter untuk kaki. Jadi hanya 2 ring, kalau nggak ada tiang atau patoknya pakai ring ini Pak. Ini ring depak Pak. Bahannya pakai linggis saja. Ya bahan besi linggis nih Pak. Ini ring ketok ukuran 16 mili. Ya. Panjang kurang lebih 120 sampai 130 cm. Ujungnya dibuat ring dan ini untuk digetoknya Pak. Di bawahnya dipasangin seruit Pak. Ini seruit. Ini ketika dipasang ini dibikin mekar dulu Pak. Dibikin mekar. Direnggangkan 1 cm aja. Ya, direnggangkan 1 cm baru digetok, menancap petanya sampai habis, sampai sisa loopnya di atas ini. Ini sampai habis baru diputar sedikit agar seruitnya itu keluar dari jalur masuknya. Ya, ini masuk, ambles, berarti kan masih 1 jalur. Diputar dikit. Jadi keluar jalur dia. Nah, seruitnya itu akan menahan buat tercabut. Ya. Ini seruit ini fungsinya itu untuk menahan agar tidak tercabut ketika sapi akan meronta untuk mengangkat ini. Tapi di beberapa kasus untuk ring tanam ini kalau menemukan tanah yang empuk Pak, pasti tercabut. Ya. Kalau ada juga beberapa tempat saya tercabut, ternyata ketika dilihat lokasinya ternyata tanahnya memang empuk. Pantes gampang masuknya, gampang juga keluarnya. Oke, ring tanam sudah. Setelah itu kita gabungkan kaki depan dan kaki belakang. Jadi ketika kaki depan sudah terikat di dalam ring, kaki belakang disatukan, sisa talinya, sisa tali bekas ngikat kaki belakang itu bisa diputarkan ke badan sapi. Sisa tali untuk bantu kita narik, bantu narik, jadi nggak ditarik buntutnya lagi, jadi pakai tali sisa. Makanya saya mengkondisikan untuk ngikat kaki belakang itu pakai yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki depan itu paling tali 2,5 meter, saya pakai ya sisanya 2 kalinya. Karena untuk sisanya tadi diputar ke perut belakang selangkangan sapi, pinggang. Seperti itu.
Dan tali yang digunakan, ya, karena saya familiar dengan karmantel dan wibing, saya pakai itu. Ini tali yang familiar dengan saya. Jadi kalau tali saya nggak punya patokan, yang tali yang bagus yang mana, tinggal kebiasaan bapak-bapak. Tapi kalau saya sarankan, jangan menggunakan tali tambang plastik. Licin, sakit. Ketika kita adu tarik sama sapi, pasti kapalan ya udah ada berair ya. Tuh, jangan pakai tali plastik. Saya lebih menggunakan karmantel atau yang bentuknya wibing tubular, bentuk pita. Tuh. Ini bukan tali tas Pak, ini wibing tubular. Jadi kenapa tubular? Ini ketika pipih bagian sisi kiri kanan yang dipencet akan membentuk rongga. Jadi ini ada 2 layer, 2 lapis hitungannya. Kalau tali tas Alhamdulillah. Bisa motong nih. Nanti kita kirim ke alamat masing-masing.